Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik dalam tingkah laku berpikir, bersikap, dan berbuat. Menurut Blow, ada 3 tahapan belajar. Yang pertama, acquisition, tahapan perolehan informasi. Yang kedua, storage, tahapan penyimpanan informasi. Yang ketiga, retrieval, tahapan pendekatan kembali informasi. Belajar dimaknai sebagai perubahan tingkah laku, maka pembelajaran dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Menurut UNESCO, terdapat 4 pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, kegiatan belajar harus dilakukan secara sadar dan terus-menerus jika terjadi perubahan diri yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, learning to be, perubahan untuk menjadi. Yang keempat, learning to live together, artinya belajar untuk hidup bersama. 4 teori belajar menurut para ahli. Yang pertama, teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan perilaku karena interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk berperilaku dengan cara yang baru. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dapat menunjukkan perubahan perilaku. 2. Teori kognitif. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan antara stimulus dan respon, melainkan perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, teori konstruktivistik. Teori ini memberikan keaktifan kepada siswa untuk belajar menemukan kompetensi mereka sendiri dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya sendiri. 4. Teori humanistik. Tujuan dari teori belajar ini adalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri dalam mempelajarinya. Short-term memory dan long-term memory. Apa itu short-term memory dan long-term memory? Long-term memory adalah proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Maksudnya yaitu jika kita dapat mengingat suatu hal atau kejadian yang terjadi lebih dari sekedar beberapa saat yang lalu, baik itu terjadi beberapa jam atau dekade sebelumnya, maka itu termasuk dengan long-term memory. Contohnya, saya masih mengingat ketika saya pergi jalan-jalan bersama ibu saya ke Wali Songo. Sampai saat ini saya masih mengingat kejadian itu, maka itu termasuk dalam long-term memory saya. Yang kedua yaitu short-term memory, adalah proses penyimpanan informasi jangka pendek. Durasi memori jangka pendek sekitar 30 detik sampai 1 menit. Memori jangka pendek bersifat sangat singkat. Jika tidak dilatih, maka hanya akan bertahan beberapa detik. Nah, jika short-term memory dilatih dengan berulang-ulang kali, maka akan menjadi long-term memory. 4. Kompetensi yang dimiliki seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal guru. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif guru, yaitu supel, sabar, disiplin, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Kompetensi profesional guru diantaranya menguasai materi pelajaran yang diampu, mampu mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif, menguasai standar kompetensi, kompetensi dasar pelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran. Ada 7 aspek kompetensi pedagogik yang harus dikuasai. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Yang kedua, teori belajar dan konsep pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, cara komunikasi. Yang kelima, pengembangan kompetensi para peserta didik. 4. Kompetensi sosial. Indikator dari kompetensi sosial. Yang pertama, mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang. Kedua, mampu berkomunikasi efektif menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan.
Yang keempat, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas guru di berbagai lingkungan. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung merujuk pada teknik pembelajaran ekspositori atau pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung seperti ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Pada hakikatnya, model pembelajaran kooperatif adalah sebuah metode atau strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode kelompok. Salah satu pembeda model pembelajaran kooperatif dengan metode kelompok adalah pada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Sekian dari video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.